Hai Sobat Bakta, balik lagi sama aku Aymara Sabrina di Bakta Talk. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mr. Miss 2022. Ada Agam dan Mita. Hai. Halo Agam, halo Mita. Halo. Buat yang belum kenal Agam sama Mita, boleh dong dikenalin dulu Agam. Oke, perkenalkan, nama saya Agam Makswiro dari Prodi S1 Keperawatan asal Nganjuk. Halo, perkenalkan nama saya Mita Trimarianti dari Prodi S1 Kebidanan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, panggilannya Agam dan Mita. Iya. Tapi kurang, harusnya Mr. Agam dan Wih. Selamat sudah menjadi bagian dari paguyuban Mr. Miss IIK 2022. Terima kasih. Selamat bekerja. Sebelum akhirnya nanti September berakhir masa jabatannya. Iya. Oke. Selama bekerja kurang lebih mau 1 tahun ini nih, gimana, apa yang kalian dapatkan, privilege apa yang kalian rasakan selama menjadi bagian dari paguyuban Mr. Miss IIK, biar teman-teman yang nonton di rumah bisa ngerti. Saya dulu apa kamu? Boleh? Boleh. Siapa aja? Oke. Selama bergabung dalam paguyuban Mr. and Miss, saya banyak mendapat pengalaman, tentunya kayak public speaking saya yang makin lancar, Makin bagus ya. iya. Terus yang awalnya nggak bisa make up, Jadi dari bisa make terbiasa. Iya. Kayak kemana-mana Terbiasa. mesti make up ini, Iya, gitu. iya. Terus banyak dapat pengalaman, tentunya dapat relasi juga, Iya. banyak dapat teman, dan tentunya dari beda-beda prodi. Tuh. Gitu. Berarti kalau ngerasain hal kayak gitu tuh privilege-nya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah tuh apa? Misalkan banyak followersnya atau dikagumi fans rahasia atau apa tuh, Mit? Kalau itu jujur ya, selama menjabat kayak misalkan dari parkiran, Iya. halo Mita, gitu, halo, kayak aku bingung kan, ini orang kenal dari mana gitu kan, terus aku, iya halo, Mr. Miss ya, dibilang kayak Oh, gitu. gitu. Saya lumayan ada kebanggaan dalam Iya, diri iya, sendiri. pasti ya. Jadi kayak privilege-nya lebih dikenal sama orang, lebih orang-orang lebih familiar sama Mita yang sebelumnya tidak tahu, jadi tahu sama Mita. Iya. Kalau Agam gimana, Gam? Lebih sama kayak ini ya, sama Mita, karena dulunya saya introvert, karena Agam introvert. saya dulu introvert. Wow. Terus Semenjak masuk Mr. Miss ini jadi lebih kayak ekstrovert lah. harus ya Harus, dibiasakan ya, harus betul. tahu tempatnya. Jadi ambivert. Ambivert kan. Terus apa lagi? Terus lebih banyak dikenal juga sih. Selama hampir kurang lebih 1 tahun ini ya, Iya. privilege-nya lebih banyak dikenal sama orang Betul. gitu. Nah, kan lebih banyak dikenal sama orang nih, pasti ada pressure kan, pasti ada tekanannya nih. Iya. Entah dari attitude, entah dari nilai di kelas, entah dari gimana cara kita membawa diri kita sebagai seorang Miss dan Mister gitu. Iya. Gimana cara kalian untuk menyelaraskan itu gitu, biar orang tuh lihatnya dinamis, nggak dibuat-buat, dan memang itu natural gitu. Gimana? Boleh minta dulu? Iya, tentunya setiap kita mau ngelakuin hal apapun gitu ya, kita Dipikir dulu. dipikir dulu. Kayak mau ke kantin aja, mau makan, kayak ngeliat-ngeliat, oh, harus rapi nih, harus anggun li Menjaga gitu, image ya. jaga image gitu. Padahal yang sebelumnya ya udah, kalau mau makan kancing dibuka, kancing jilbab gitu udah makan. Kalau sekarang ya lebih Harus jaga, Iya. harus tahu gitu Iya, kan manners-nya betul. Iya, gitu. kalau misalkan ketemu sama guru atau apa, dosen gitu Iya. ya, harus budayakan untuk menyapa, Harus gitu. menyapa. Senyum, salam, sapa. Karena kamu udah di poin ya sama orang Iya, semua ya. betul. Ternyata ya. Patokan gitu. Sudah di poin ya. Iya. Meskipun pakai masker tetap kelihatan nih Betul. siapa ini ya. Oke teman-teman di rumah nih, itu dari mereka tuh udah nyeritain betapa dapatnya privilege, bahkan belum 1 tahun ya udah Iya, dapet belum. privilege sebanyak itu. Pasti teman-teman di rumah nih ada yang punya keinginan untuk menjadi seorang Mister dan Miss nantinya setelah kita selesai menjabat gitu. Kasih tips and trick dari awal pendaftaran dan rangkaiannya tuh kayak apa, boleh diceritain, boleh detail juga nggak apa-apa, biar teman-teman di rumah bisa mulai mempersiapkan diri Oke. dari awal gitu. Pendaftaran dipaksa atau gimana ini? Untuk saya pribadi sih dipaksa ya waktu itu. tapi membuahkan hasil kan? Tapi membuahkan hasil. Emang semua itu harus dipaksa. Betul. Harus dipaksakan. Karena kan kalau kita punya bakat harus dipaksakan. Harus kan? dipaksa, harus dikeluarin. Betul. Kalau misal dipendam terus kan sia-sia juga takutnya kan. Harus berani ya. Jadi Betul. awal kalau ada pembukaan Mr. Miss, teman-teman yang punya bakat, punya potensi, Iya. harus berani untuk
nonjol. Betul. Harus berani buat daftar. Iya. Intinya pede aja gitu. Iya, pendaftarannya gimana itu waktu teman-teman dulu? Waktu itu kalau nggak salah bikin formulir ya dari Ya, dosen. formulir ada ya? brosur dulu, Iya. terus kita isi Google Form gitu. Nanti setelah mengisi kita bakalan di chat secara personal via WhatsApp untuk bergabung ke dalam grup Heeh. WhatsApp. Nanti serangkaian acara selanjutnya bakalan Bakalan diinfo di disampein situ. gitu. Iya. Setelah memasuki proses pendaftaran dan masuk dalam grup, pasti kan ada audisi nih. Betul. Iya. Audisi. Ceritain waktu kalian audisi dan tips buat teman-teman yang nantinya mau ikut audisi. Kalau saya waktu itu awal ikut audisi kan menonjolkan bakat saya nyanyi ya. Menyanyi. Itu nyanyi. Tenang, saya tidak nyuruh nyanyi hari ini. Alhamdulillah. Karena suara saya lagi serak banget. Tenang, relax. Terus nyanyi pada saat itu. Mungkin awal-awal kayak tegang gitu kan. Ya. Karena baru pertama kali langsung di depan para audiens dan Iya, para banyak juri, ya pada saat itu murid-murid ya. gitu kan. Terus kayak ya udahlah, kita fokus aja ke bakat kita dengan cara menyanyi. Udah Iya. fokus aja jalanin aja gitu. Ya udah, terus akhirnya selesai kan. Ya udah, alhamdulillah lega gitu. Itu tapi aku taunya ya kalau audisi itu pasti dewan juri itu nggak cuma nilai gimana cara kita nyanyi, Betul. tapi nilai semuanya gitu. Iya. Agam punya nggak tips buat teman-teman yang nanti siapa tahu nih yang nonton kan bakalan lolos di tahap seleksi pendaftaran, terus lolos juga masuk ke audisi. Apa yang harus detail, apa yang harus kita perhatikan saat Oke. kita tuh audisi gitu. Misalkan aku mau nyanyi nih, apa Iya. yang harus aku persiapkan gitu selain suara yang bagus ya? Iya. Untuk awalan menurut saya, kalau saya pribadi kan waktu itu menyanyi ya, Ya. untuk menghafalkan lirik-lirik gitu lagu, Jangan nada-nada sampai juga. ada yang Terus di saat kita sudah mulai di atas panggung itu, usahakan postur badan kita tuh tegak, Tegak. jangan terlalu Iya. menurun gitu, biar bisa dilihat orang itu enak, gitu Oke. kan. Terus pembicaraan hafal kita juga harus santai, kalem, Pembawaannya jangan kelihatan harus tegang, gitu. tenang Iya, gitu. betul banget, seperti itu sih. Itu ya mungkin detail yang harus teman-teman catat ya. Iya, poin Setelah audisi berarti kita masuk ke tahap lolos seleksi. Lulusan seleksi. Itu apa tuh serangkaian setelah itu? Setelah itu kan setelah diumumin ya keluar nama 7 Mister dan 7 Miss, Miss, gitu ya. kan. Itu sebenarnya kita katanya sudah bergabung menjadi Mr. Miss. Mr. Miss Sudah gitu. masuk di Iya. paguyuban. Cuman kita belum tahu Belum nih tahu posisi nih. kita di mana. Iya, siapa Iya. yang missnya, siapa Iya. yang misternya gitu ya. Betul. Terus Setelah bergabung menjadi 7 bagian itu, kita dikasih jadwal. Jadwal 3 hari karantina ya. Iya. 3 hari karantina. 3 hari karantina. Di dalamnya ada kayak pemateri, terus Iya. kita public speaking, Ha-ha. kelas public speaking sama kelas make up dan Oke. Ada apa juga ya dan kelas kelas catwalk catwalk juga. Ada saat itu. kelas Iya. catwalk juga. Betul, ada kelas catwalk. Jadi bener-bener serangkaian ini jadi untuk orang yang belum pernah ya kayak Iya, misalkan bener. aku belum pernah ikut kelas catwalk tapi aku pengen banget dan aku punya potensi dan aku ngerasa aku bisa. Iya. Ikut aja ya berarti. Iya, Iya, ikut. Karena Saya difasilitasin, iya. Betul. diajari betul, kan betul gitu. sekali. Saya waktu itu jujur li belum pernah pakai heels karena emang dari orang tua juga nggak ngizinin Iya. pakai heels Iya, gitu oke. kan. Tapi setelah masuk ini jadi harus kayak Harus tuntutan belajar. gitu ya, harus belajar. Jadi ternyata oh pakai heels nggak sesusah ini Nggak sesusah gitu itu ya. ya. Yang penting pembawaan kita bagaimana gitu Iya. ya Iya, kan. ini Santai padahal aja. momok ya. Iya, Momok betul. buat cewek-cewek yang belum pernah pakai heels padahal di Mr. Miss tuh dituntut harus pakai pantofel, harus Iya. make up, harus ini gitu. Sebenarnya semua bisa dipelajari. Semua bisa ditelateni kalau bahasa Jawanya. Asalkan ada niat. Iya. Asalkan ada niat. Dari serangkaian kelas itu ada public speaking, ada kelas materi, ada kelas catwalk dan kelas make up. Mana yang menurut kalian berguna sampai sekarang? Kayaknya Yang berguna semua. berguna Semua ya? Iya. Kepake semua Kepake ya. semua. Public speaking juga kita dikoreksi ya pada saat Iya. itu ya. Dikoreksi Saya mana? waktu itu benar-benar waktu latihan public speaking itu saya sama sekali nggak bisa. Saya nggak bisa jawab ketika Iya. disuruh. Betul. Gitu. Padahal pertanyaannya kalau dipikir sekarang ya mudah, Mudah banget, banget. gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi setelah diasah, alhamdulillah Bisa. ya bisa dan benar-benar kepake sampai Betul. sekarang gitu. Iya, berarti tidak ada yang mustahil, Iya. tidak ada yang terbuang sia-sia waktu Betul. kalian untuk ikut serangkaian itu juga. Iya. Dan alhamdulillahnya saya lihatnya sekarang mereka berdua ini sudah tumbuh jadi pribadi yang berproses dari 0 sampai
kelihatan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sosok ya, ngerasa ya. Ngerasa banget. Ngerasa. Dulu masih bocil ya. Masih bocil, Berdua ya. masih pendiam Adik-adik bocil gitu, ya. Di suatu ringkungan. Ngomong-ngomong saya paling tua emang dari paguyuban itu dan saya merasa ini adik-adik semuanya. Iya. Ini paling bocil. Imitasi bocil. Terima kasih. Tapi bertumbuh dia menjadi seorang wanita yang luar biasa sekarang gitu. Udah diselesain nih tahap seleksinya, berarti masuk ke tahap hari penentuannya. Iya. Final result kalau bahasa orang-orang. Iya, betul. Gimana perasaan kalian dan apa yang harus disiapin sebenarnya untuk mempersiapkan final result itu selain sewa baju pasti, Iya, make up kan pasti. Iya. Tapi kan di situ ada pertanyaan bombastis. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan mematikan ya. Iya. Gimana tuh? Waktu itu awalnya kan udah mulai puncaknya ya, mulai puncaknya itu kita udah mulai belajar dari yang Dikasih karantina materi itu, kan? iya betul. Iya, bener, dikasih itu materi. kita lengkapi, kita asas lagi supaya biar nanti di hari puncak itu kita berusaha semaksimal mungkin. Iya, Mungkin betul. awal-awal di atas panggung itu kayak mulai tegang banget ya, Iya, karena betul. banyak banget. Kalian berpasangan ya pada saat itu ya? Tidak, Belum saya dong. bersama Mr. Andre. Oh iya, sama Andre. Agam sama Saya Miss Alicia. Alicia. Miss Oke. Alicia. Jujurly pas hari H itu Iya. ya, saya menjadi sosok yang lebih solehah. Karena apa? Saya tidak bisa berhenti untuk berdoa. Oh gitu. Iya bener, banyak-banyak iya ya. berdoa. Semua surat saya baca. Ini adalah rahasia pribadi dari Mita yang dibongkar ya hari ini ya. Ternyata pada saat itu namanya adalah Mita Soleha. Terus gimana? Banyak juga sih yang itu ya. Itu nervous banget ya tapi. Nervous Banget. banget. Jujur sih itu nervous banget. Tapi ya kita profesional aja lah ya. Proses di belakang panggung yang nunggu keluar itu bener-bener seperti kayak benar-benar bercampur aduk Iya. gitu kan. pada saat itu perutmu sakit. Iya. Jujur saat itu saya saking paniknya, Iya. kayak panik padahal sebenarnya belum jadwalnya. Saya haid hari itu. Saking paniknya. Jadi seperti dipompa ya darahnya itu Iya. semakin kenceng gitu. Semakin kenceng. Udah dikeluarin sekarang aja. Sebenarnya manusia ini sangat grogi. Kayak pengen Gampang cepet. Tapi gitu. itu cerita bisa mengiringi langkah kamu nantinya gitu kayak. Iya. Aku sangat inget banget hari itu Iya, gitu kan. Tapi itu emang crowded banget sih di belakang panggung ya untuk pemirsa yang hadir di lantai 4 pada saat itu. Kami di belakang panggung memang crowded. Ada yang berdoa, ada yang bajunya lepas, ada yang kebelet pipis tidak bisa ditahan. Sempat Sampai telepon mama. bolak-balik. Mama doain ya. Luar biasa banget. Terus gimana nih setelah resultnya keluar? Ada nggak perasaan? Nggak, harusnya aku tuh nggak di sini posisinya. Aku tuh harusnya jadi runner up. Harusnya tuh aku best catwalk atau gimana gitu. Ada nggak? Kalau saya pribadi sih ini ya kayak awal-awal kaget gitu kan. Dulunya Kok bisa saya introvert. favorit ya? Introvert, terus kok bisa favorit gitu kan. Saya dapat dari mana ini gitu. Kan Agam seperti opa. Aduh, opa di mana? Kalau saya sendiri jujur kaget ya, nggak nyangka juga. Karena selama kita latihan, maksudnya selama karantina itu kayak banyak banget yang bilang Mita ini pecicilan banget Iya. gitu. Kayak aktif Bawaannya banget. emang kayak masih kayak Betul. bocil gitu. Aktif banget ini nggak kayak miss kayak gini gitu kan. Tapi keceriaan kita bersumber pada Mita setiap harinya. Ada aja yang dia lakuin tuh emang. Iya. Dan alhamdulillah kayak kan kesebut satu-satu ya. Iya. Kok masih bertahan ini di panggung, masih bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak nyangka tapi seneng juga pastinya dan ya. Dan ini adalah posisi terbaik ya. Yang Iya, menurut- yang mungkin gitu kayak kita pernah mikir gini nggak? Aduh kenapa sih kok aku dikasih posisi favorit padahal aku tuh sebenarnya bisa loh runner up. Padahal kalau kita nggak tahu, kita ada sesuatu yang kita nggak tahu nih, yang tahu kan yang di atas tuh. Iya. Posisi favorit adalah posisi terbaik kalian sampai menghantarkan kalian seperti yang kayak gini sekarang gitu. Iya. Bener gak? Betul. Betul ya? Betul. Jadi meskipun kadang kayak protes tapi ternyata kalau dijalanin ini adalah yang terbaik sebenarnya. Iya. Ya. Gimana perasaannya udah mau berakhir? Baru dapat favorit deh. baru September kita udah selesai. Ini Boleh nggak selempang sedikit baru aja ya gitu? ini. Boleh gak di-keep aja Iya. gitu. Semoga Yayasan mendengarkan curahan hati Agam. Agam pengen jadi favorit terus. Nah, jangan terus. Gimana? Udah mau berakhir? Apa ya? Sedih gak sih? Sepi banget Sedih ya, ya? sedih Iya. gitu. Jadi kayak yang dulu banyak ini hiburan, sekarang jadi kayak kalau udah mulai berakhir kayak sedih gitu gak sih? Karena harus ditutup dengan sesuatu yang baik ya. Betul. Ya, kalau kita menjabat itu harus memberi kesan yang baik
nggak ada kesannya bukan kesan yang maksudnya gimmick ya, maksudnya kesan terbaik itu adalah pekerjaan atau upaya yang terbaik memberikan kepada instansi kita gitu loh. Betul. Dan ini udah mau berakhir gitu, dan udah mau dibuka regenerasi Mr. Miss tahun 2023. Sampaiin dong tipsnya buat teman-teman di rumah yang mau daftar. Secara teknis ya, mereka harus daftar seperti apa, harus memiliki personality seperti apa, harus menyiapkan diri mereka penampilannya kayak apa. Oke, buat adik-adik yang pengen mendaftar untuk menjadi paguyuban Mr. and Miss tahun 2023, kalian harus percaya diri. Kalian harus pede, dan yang penting itu menurut saya kalian siapin bakat dan minat kalian itu. Karena jujur saya kemarin itu bakatnya menari, cuman saya itu Kurang proper. Iya, kurang persiapan. Persiapan saya kurang, dan itu benar-benar pengumuman keluar kayak tanggal sekian kalian tampil. Itu 1 hari sebelumnya. Baru Dan latihan. itu iya, saya bener-bener dibilang begadang 1 hari itu untuk latihan menari sampai encok gitu ya. Saking bener-bener dipaksa buat latihan. Jadi Dan harus kalau mau daftar jadi harus sudah disiapin. Siapin bakat kalian gitu. Iya. Detailnya nih Gam, apa? Secara personality dan look. Oke, kalau untuk look itu kalian nggak harus good looking sih. Iya sebenarnya. benar, setuju Karena, saya. apalagi kan banyak tuh kasus yang insecurity gitu kan. Bener, Nah insecurity. itu kalian nggak perlu insecure tentang apa-apa. Insecure boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Karena yang dipilih itu niat dan bakat kalian. Iya benar ya. Jadi meskipun teman-teman di rumah mungkin memiliki kulit yang tidak putih seperti Betul. standar kecantikan yang entah siapa yang buat itu ya, tidak apa-apa. Memang yang dilihat orang itu bukan putihnya, bukan cantiknya, bukan mewahnya, tapi personality dia. Betul. Apa yang ada di dalam dirinya, gimana cara dia bawanya, gimana cara dia mengikuti serangkaian ini dengan baik atau enggak, rapih ya. Iya, Bener nggak? betul. Sekali. Itu yang saya lihat dari Agam dan Mita, karena mereka adalah orang-orang yang Agam tuh awalnya introvert tapi dia bisa memacu dirinya untuk jadi yang lebih sekarang. Mita yang awalnya anak yang ceria dan bocil menjadi wanita yang sudah bisa dia Soleha. menempatkan diri dengan bagus, dan ini adalah efek dari paguyuban Mr. Miss IKA ini. Oke teman-teman, hari ini ngobrolnya udah sangat seru sekali, udah sangat informatif untuk teman-teman di rumah yang barangkali mau mendaftar Mr. Miss tahun 2023. Aku bakalan seneng banget kalau teman-teman di rumah tertarik dan ikut daftar, karena tidak ada yang rugi ikut Mr. Miss IKA. Betul banget. Ini bakalan ciptain relasi, Pengalaman. ajarin kita pengalaman baru, ketemu sama orang-orang baru, dan masih banyak lagi. Udah, mungkin itu aja sih yang aku obrolin sama teman-teman Mr. Miss kali ini, karena kayaknya semakin seru ya, tidak habis-habis ya. Takut lupa waktu Iya ya. benar. Aku Aimara Sabrina, terima kasih, pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di Bakta Talk selanjutnya. See you. See you.